Kalian pernah kepikiran nggak, apa sih yang sebenarnya ngebedain sistem digital yang sukses besar sama yang gagal total? Jawabannya tuh sering banget tersembunyi. Nah, inilah quest pertama kita, berpikir sistemik, sebuah perjalanan buat ngelihat apa yang nggak kelihatan mata. Oke, kita mulai dari sebuah cerita ya. Coba bayangin ada startup edtech yang lagi naik daun banget. Tiba-tiba, tengah malam, laporan masuk bertubi-tubi. Sistem mereka error. Panik dong, tim engineer langsung gerak cepat. Hal pertama yang dicek, udah pasti servernya. Tapi aneh, semuanya aman terkendali. Lampu hijau semua di dashboard monitoring, nggak ada yang aneh sama sekali. Tim pun mulai bingung. Oke, lanjut cek yang kedua, database. Mungkin ada data yang korup? Ternyata nggak juga. Semua datanya utuh, konsisten, bisa diakses tanpa masalah. Waduh, ini misterinya makin dalam. Terus gimana sama tampilan di sisi pengguna, UI-nya? Tim front-end juga laporin hal yang sama. Nggak ada error sama sekali di konsol. Semua tombol jalan, tampilannya mulus. Secara teknis, ini sistem kelihatannya sehat walafiat. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau semua komponen, server, database, UI kelihatannya baik-baik aja, kenapa fungsi paling penting buat pengguna, yaitu ngumpulin tugas, justru gagal total? Masalahnya di mana dong? Dan inilah jawabannya. Masalahnya tuh bukan di komponen-komponen yang bisa kita lihat satu-satu, tapi di sesuatu yang tersembunyi, di koneksi, di relasi, dan di dependensi yang ngehubungin semuanya. Kegagalannya ada di sana. Kegagalan kayak tadi tuh nunjukin banget kalau bikin sistem yang andal itu butuh lebih dari sekedar jago ngoding. Kita perlu pakai cara berpikir yang beda, yaitu cara berpikirnya seorang arsitek sistem. Seperti yang ditekankan sama Pak Rizal, kemampuan inilah yang jadi pembeda utamanya. Bukan cuma ngelihat baris kode, tapi paham keseluruhan arsitekturnya. Inilah fondasi dari keahlian seorang sistem engineer sejati. Bedanya kelihatan jelas banget di sini. Seorang coder itu fokusnya ke hal-hal yang kelihatan. Fitur apa yang harus dibuat, tabel mana yang diurus, dan kodenya gimana. Tapi seorang arsitek sistem fokusnya geser ke hal yang nggak kelihatan. Gimana relasi antar komponen, apa dampak dari tiap keputusan, dan di mana aja letak resiko terbesarnya. Jadi, apa sih relasi itu? Gampangnya gini, relasi itu adalah aturan main yang nentuin gimana tabel-tabel di database kita ngobrol satu sama lain. Ini tuh kayak lem perekat yang nyatuin semua data kita jadi satu kesatuan yang bermakna. Nah, dependensi ini adalah akibat dari relasi tadi. Kalau satu bagian sistem bergantung ke bagian lain, bisa muncul efek domino. Perubahan kecil di satu tempat, kalau kita nggak petain dengan benar, bisa jadi masalah besar di tempat lain. Biar gampang, kita pakai analogi ini. Anggap aja tiap bagian dari sistem kita itu sebuah pulau. Nah, relasi itu adalah jembatan yang ngehubungin pulau-pulau itu. Sehebat apapun pulaunya, secanggih apapun fiturnya, kalau jembatannya rapuh atau salah desain, ya udah, keseluruhan sistem bakal terisolasi dan akhirnya runtuh. Dan ini bukan cuma teori loh ya. Yuk kita lihat gimana jembatan yang lemah ini bisa bikin bencana di produk-produk digital yang kita pakai sehari-hari. Kalian pasti pernah nemuin ini kan? Belanja di marketplace tapi stoknya malah jadi minus. Atau di sistem KRS kampus, nilai ujian malah kecatat di semester yang salah. Atau startup yang pas penggunanya banyak, fiturnya malah nggak nyambung satu sama lain. Semua ini akarnya bukan di fitur, tapi di kegagalan desain relasi. Nah, sekarang giliran kalian. Tantangan ini bukan sekedar tugas biasa, tapi sebuah misi buat ngelatih kemampuan kalian dalam melihat dan memetakan risiko-risiko yang tak terlihat ini. Kenapa sih kita lakuin ini sekarang di awal banget? Karena berpikir sistemik itu fondasi yang mutlak. Sebelum kita ngomongin teknis kayak normalisasi atau query yang ribet, kita wajib bisa lihat gambaran besarnya dulu. Inilah inti dari capaian pembelajaran kita yang pertama. Dan ini adalah pembeda utama dari program studi inovasi digital ITS. Fokus kita bukan cuma nyetak koder yang jago nulis kode, tapi melatih calon-calon arsitek sistem yang bisa ngerancang solusi yang andal dan tahan lama. Mulai sekarang, coba deh lihat Entity Relationship Diagram atau ERD dengan cara yang beda. Ini bukan lagi sekedar tugas gambar kotak sama garis. Anggap ini sebagai peta paling penting yang kalian punya. Peta risiko dari sistem yang akan kalian bangun. Oke, untuk portofolio kalian nanti misinya jelas banget. Pertama, pilih sistem yang kalian kenal. Kedua, identifikasi entitas-entitas kuncinya. Ketiga, gambar relasinya. Nah, yang keempat ini paling penting, analisis dependensi dan risikonya. Apa yang bisa salah dari desain kalian? Terakhir, coba refleksikan dampaknya secara keseluruhan.
Oke, sebagai penutup, mari kita renungkan sejenak, apa sih yang bedain seorang engineer yang biasa-biasa aja dengan engineer yang hebat? Gini, semua orang tuh bisa lihat fitur, tombol, formulir, laporan. Semuanya ada di permukaan, kelihatan jelas. Tapi relasi, arsitektur yang nopang sistem dari dalam, itu seringkali tersembunyi dari pandangan. Dan justru inilah yang paling penting. Stabilitas, kemampuan sistem buat berkembang, dan keandalannya itu nggak ditentuin dari seberapa banyak fiturnya, tapi dari seberapa kuat dan cerdas jembatan-jembatan tak terlihat yang kalian rancang di baliknya. Jadi, pertanyaannya sekarang, apa yang ingin kalian bangun? Cuma sekumpulan tabel biasa, atau sebuah jaringan hubungan yang kuat dan bermakna? Selamat memulai perjalanan melihat yang tak terlihat. Pilihan ada di tangan kalian, para arsitek masa depan.